قوا أنفسكم وأهلكم نارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita di sisa umur kita ini untuk terus memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu bahwa dalam pandangan Allah kemuliaan seseorang hanyalah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kami sengaja mengenakan baju warna hijau. Ini biasanya sebagian ahli tafsir warna hijau itu ada yang menafsirkan sebagai warna surga. Kenapa dikatakan sebagai warna surga? Karena gambaran surga itu hijau, banyak pepohonan, banyak tumbuh-tumbuhan, kemudian ada air mengalir di dalamnya dan seterusnya. Itulah sebabnya pada umumnya biasanya masjid-masjid di Indonesia itu catnya warna hijau. Kementerian Agama juga logonya itu berwarna hijau. Dan sekaligus dengan warna ini kami juga ingin mengajak diri pribadi kami terlebih dahulu dan kemudian mengajak kita semua untuk kita berfokus, berhimmah, berkemauan agar kita benar-benar bisa meraih surga Allah. Kenapa harus surga? Karena surga itu adalah merupakan lambang kebaikan, lambang kesuksesan, lambang kebahagiaan. Itulah sebabnya doa-doa kita biasanya selalu diakhiri dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kehidupan yang hasanah, yang baik, yang sukses, yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Karena memang lawan dari surga ini adalah neraka. Tentunya neraka adalah lambang penderitaan, lambang kesusahan. Dan kita ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang saya sampaikan di awal tadi. Sesungguhnya diperintahkan oleh Allah, katakanlah kalau boleh dikatakan hukumnya wajib, qu anfusakum, karena itu merupakan fi'il amar, fi'il perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, naro, dari api neraka. Jadi masalah surga neraka ini memang kita sudah dianjurkan oleh Allah untuk bagaimana berusaha meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Makanya Rasulullah juga memberikan satu senjata, satu dalil, satu hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, tapi carilah juga akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Namun penafsiran hadis ini jangan dipisah. Jangan hanya dunia cari selama-lama, seolah-olah selama-lamanya hidup, kemudian kita dunia saja, kemudian akhiratnya dipenggal, tidak dicari. Pokoknya antara hasanah fid dunya wal akhirah itu bergandengan satu sama lain. Kaum muslimin rahimakumullah, 2 hari lalu kita juga sebenarnya diingatkan oleh satu peringatan penting. Katakanlah hari ini merupakan refleksinya. Tanggal 23 Juli 2025 atau setiap tanggal 23 Juli bangsa Indonesia merayakan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Dan anak itu merupakan bagian dari keluarga kita yang tentunya perlu kita fikirkan bersama, perlu kita upayakan bersama. Untuk momen Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia emas 2045. Kita tahu bahwa nanti tahun 2045 bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-100 tepat. Itulah sebabnya dikatakan sebagai Indonesia emas. Sudah 100 tahun nanti pada tahun 2045. Maka dari itu, karena pada saat itu sudah 100 tahun, saat ini masih ada waktu untuk mengejar agar pada puncaknya 100 tahun Indonesia emas, generasi kita adalah generasi yang lebih berkualitas, lebih baik daripada generasi kita saat ini. Dan tentunya perlu persiapan kita semua. Lantas bagaimana menyiapkan generasi emas ini? Yang seperti apa gambarannya? Di samping anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia emas, juga yang dimaksud anak hebat dalam tema ini adalah sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya. Lantas apa kaitannya, hubungannya dengan ajaran kita? Apakah Allah memerintahkan kepada kita untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak untuk masa depan kita? Tentu saja. Di dalam ayat lain, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah 233, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimar radha'ah. Mencetak anak agar berkualitas, agar hebat, tangguh dan lain sebagainya itu 1400 tahun lalu Rasulullah sudah menyampaikan wahyu Allah, ayat dari Allah, bahwa mulai dari dalam kandungan anak itu harus kita perhatikan. Luar biasa. Susuilah anak-anak oleh istri-istri kita atau oleh ibu kita itu 2 tahun kalau ingin penyusuannya sempurna. Jadi begitu lahir disusui selama 2 tahun. Dan ternyata dalam dunia kesehatan sampai anak usia 2 tahun ini adalah usia keemasan. Ada istilahnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi anak-anak mulai jadi janin, hidup punya roh itu dihitung 1000 hari itu dari dalam kandungan 9 bulan 270 hari ditambah 2 tahun itu gabung, itu jadi 1000 hari. Itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini sebenarnya adalah masa-masa yang terbaik untuk kita bagaimana mencetak anak-anak kita. Bagaimana persyaratannya? Persyaratannya adalah memberi gizi dengan optimal. Mulai dari dalam kandungan. Oke lah kalau dalam ajaran Islam ini kan ingin hebat kedua-duanya, baik fisik maupun non fisik, baik jasmani maupun rohani. Makanya sering kami anjurkan yang pertama, di samping anak-anak itu diberi nutrisi yang cukup, protein, vitamin, gizi yang cukup mulai dalam kandungan ibunya. Kemudian begitu lahir diberi air susu ibu secara eksklusif 6 bulan. Jangan dicampur dengan makanan lain, tetapi agar air susu ibu itu berkualitas, maka ibunya diberi nutrisi, diberi makanan yang baik. Seperti Halimatus Sa'diyah, ya. Ibu yang menyusui Nabi Muhammad, itu kualitas susunya dikenal di Arab Saudi. Makanya kita harus perbaiki air susu istri dan ibu kita.
Setelah mendapat makanan tambahan sampai usia 2 tahun tetap disusui supaya sempurna seperti ayat tadi, tetapi juga diberi makanan-makanan yang berkualitas. Dan agar rohani dari anak kita, spiritual dari anak kita, jangan lupa sebagai seorang muslim ketika masih dalam kandungan, biasakanlah anak-anak itu dalam kandungan mendengarkan zikir-zikir, mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi sering-seringlah bapak-bapak, ya, para suami ketika istrinya hamil mengaji, dan mengajinya itu dekat perut istrinya yang sedang hamil. Para istri juga lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau sering mengaji, sering zikir. Ada yang viral itu, bayangkan karena saking seringnya mendengar mengaji, begitu lahir beberapa saat berikutnya ada sampai hafal Quran. Luar biasa. Itu karena apa? Karena pengaruh. Jadi anak itu jangan dikira tidak mendengar, itu sangat mendengar sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan selain memberikan nutrisi, kemudian pendidikan rohani yang seperti itu? Ada ayat selanjutnya, kata Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jangan lupa, istri dan anak-anak kita membutuhkan makan, membutuhkan pakaian, membutuhkan nafkah dari kita. Maka Allah mewajibkan kepada para suami, para orang tua laki-laki, untuk menafkahi mereka bil ma'ruf. Beri bajunya, beri makanannya bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah dengan cara yang baik. Setidaknya ada 2 pemahaman ma'ruf ini. Yang pertama, ma'ruf dari segi makanan itu yang kita beli itu dari hasil harta yang halal. Itulah sebabnya usahakanlah kita mencari nafkah, usahakan sekuat tenaga, seoptimal mungkin agar harta yang kita dapatkan ini benar-benar halal. Ya, gampangannya kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jangan berani mengurangi takaran atau timbangan. Jadi pegawai, jadi pejabat, hati-hati uang rakyat jangan dikorupsi. Kan begitu. Kenapa? Karena implikasinya adalah nafkah yang kita dapatkan ini untuk diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Jadi kualitas yang pertama adalah tentu itu. Kualitas yang kedua adalah dari jenisnya. Makanya berikan makanan-makanan yang terbaik, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan ketika anak kita mulai muncul di dunia ini. Ya, mengandung protein, daging, telur, sayur mayur, dan lain sebagainya yang bagus-bagus. Kemudian ini ada di dalam surat Al-Waqiah. Itu kata Allah ayat 58, afara'aitum ma tumnun, maka adakah kamu perhatikan tentang benih yang kamu pancarkan? Artinya Allah memberi warning kepada kita sebagai kaum Adam, kaum laki-laki, ya, yang katakanlah untuk bisa mewujudkan anak keturunan itu kan melakukan hubungan suami istri, dan air mani yang kita pancarkan itu membutuhkan perhatian. Artinya apa? Memang sebagian besar ahli tafsir ini maksudnya adalah bahwa kita ini lemah. Hanya Allah yang mampu menjadikan manusia di dalam rahim. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Katakanlah kita kalau menurut ayat ini hanya bisa memancarkan saja, tetapi kita tidak bisa mencipta. Tetapi kita sebagai manusia perlu berikhtiar bagaimana agar kualitas anak-anak kita itu baik, maka perlu kita perhatikan. Kemudian di dalam surat At-Tolak ayat 4 itu digambarkan kenapa seorang istri iddahnya kalau dia tidak dalam kondisi hamil atau sudah tidak hamil, itu iddahnya, masa iddahnya 3 bulan. Setelah dicerai baru boleh menikah lagi setelah 3 bulan. Tapi kalau lagi hamil, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai suami, sebagai laki-laki harus memperhatikan anak kita, karena dalam kandungan istri kita adalah anak turunan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini ada juga pesan dari
peringatan Hari Anak Nasional ini katakanlah PR buat kita semua. Yang pertama, mari kita berusaha untuk lebih peduli dengan istri dan anak-anak kita. Ayat yang saya sampaikan tadi itu ada di dalam surat An-Nisa ya, di awal tadi. Kata Allah, hendaklah kalian takut, cemas meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah. Agar anak-anak kita ini tidak lemah, maka mari kita perhatikan. Kedua, di samping hal-hal tadi, bagaimana menyiapkan anak agar bisa memiliki pendidikan tinggi. Kita juga yang mungkin katakanlah ekonominya biasa-biasa saja, banyak contohnya, walaupun dia ekonomi biasa dan lemah, tetapi karena ada kemauan manjada wajada, dia hemat hidupnya, menabung agar bisa anak-anak kita kuliah lebih tinggi. Maka dari itu, itulah kewajiban kita semua. Hindarilah anak kita dari kasus-kasus stunting. Jangan sampai anak kita stunting, kerdil tubuhnya, lemah otaknya, naudzubillah min dzalik. Kemudian anak juga harus cerdas digital. Sekarang ada tantangannya, yakni adanya HP, adanya internet. Ini juga kita harus bisa mendidik anak secara cerdas menggunakan digital. Kadang-kadang anak itu kalau sudah kecanduan, hati-hati, dia susah sekali kadang-kadang kita melawan orang tua. Tetapi kita harus bersikap bijak. Maka ayat tadi, wal yaqulu qaulan sadida, berkatalah baik-baik dengan anak. Tidak perlu emosi, tidak perlu marah-marah, tetapi berikan pemahaman dengan cara baik bahwa kondisi dunia saat ini sudah seperti ini. Maka kita juga harus berhati-hati dengan situasi internet, situasi teknologi canggih yang ada saat ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan kita semua insya Allah mulai berniat bagaimana, ya kalau umur-umur kita mungkin 50 tahun, 60 tahun ke atas, mungkin kualitas kita adalah bagaimana kualitas amal ibadah kita untuk siap-siap menghadap Allah, katakanlah begitu. Tetapi anak cucu kita yang baru lahir harus kita persiapkan matang-matang.